Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Untari, guru kimia SMA Negeri 15 Kota Bekasi, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor UKG 201699449362 akan melaksanakan ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan terus semangat walaupun cuaca sekarang yang begitu panas ya. Ya. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita memulai pembelajaran ini dengan doa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, silakan Akbar, kita pimpin dengan doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa tenang, dimulai. Berdoa cukupkan, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita cek kehadiran dulu ya. Ibu absen dulu. Oke, dari Ababil Arkan Zuberi hadir. Akbar Dwi Prasetyo, Amelia Duyanti, Arisanti, Kalista, Chelsea, oke, Alita Nabila, Tri Oktavia, Viko, Zahra Fitria, Zahwa. Oke, alhamdulillah hampir sebagian besar masuk semua ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengingatkan kembali materi yang lalu-lalu. Oke, ada yang masih ingat nggak? Berapa sih pH asam atau pH basa? Boleh, siapa yang mau tunjuk tangan? Ya, silakan. Nolita, pH asam berapa Nolita? pH asam kurang dari 7. Bagaimana yang lain, benar? Tuh, berapa pH basa? Ada yang mau menunjuk tangan? pH basa? Oke, Akbar, silakan Bar. Di atas 7. Oke, yang lain bagaimana? Tuh, pH basa di atas dari 7. Nah, materi kali ini akan berkaitan dengan asam dan basa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Nah, di sini siapa yang gemar makan bakso? Nah, langsung Ibu. Ya, sebagian besar kalian atau sebagian besar juga orang-orang tuh gemar makan bakso. Kalau kita makan bakso, siapa yang menambahkan cuka ke dalamnya? Tuh, ada yang suka kafe, cewek-cewek biasanya ya, nambahin cuka ke dalam bakso biar lebih segar, biar lebih apa? Biar lebih asam. Ya, nah kita akan pelajari lebih jauh materi asam basa yang ada di sekitar kita melalui kegiatan praktikum yang akan kita laksanakan hari ini. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi larutan asam basa yang ada di sekitar kita. Kemudian kita akan mengelompokkan larutan asam basa tersebut. Nah, setelah itu kita akan menganalisis sifat larutan asam basa berdasarkan hasil percobaan dari yang sudah kita lakukan ya. Sekarang sebelum memulai praktikum, kita pretest terlebih dahulu untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi hari ini ya. Silakan, tadi Ibu sudah kirim linknya. Oke. Sudah? Sudah. Boleh Ibu lihat? Sudah. Pretest asam basa.
Oke, Akbar sudah. Nah, kemudian amati gambar berikut ini. Ini ada gambar apa aja? Jeruk, tomat, cuka, sabun, sampo, pasta gigi, obat mah. Nah, ketika kalian melihat gambar ini, apa yang terbesit di pikiran kalian? Rasanya. Rasanya, ada yang rasanya apa? Asam. Terus ada yang rasanya pahit. Nah, bahan-bahan ini, beberapa bahan ini nanti akan kita uji ya. Sekarang berkumpul dengan kelompok masing-masing yang sudah kita bentuk sebelumnya. Silakan berkumpul. Nah, kalian sekarang sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Alhamdulillah sudah. Kalau sudah, di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti saya bagikan untuk setiap kelompok. Nanti kalian tinggal kerjakan, baca dulu, nanti kerjakan sesuai dengan perintahnya, ya. Kemudian kita akan melakukan praktikum. Di depan sudah ada alat dan bahan sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nanti kalian boleh mulai praktikum, ya. Silakan ketua kelompoknya ambil, boleh. Silakan boleh mulai ngambil alat bahan di depan. Boleh, boleh. Boleh. Oke, alat bahan sudah siap semua. Sekarang silakan melakukan praktikum sesuai dengan LKPD yang sudah disediakan. Silakan. Apa dulu yang mau dicoba? Ya, silakan dicoba, boleh. Nanti di celup-celup. Bismillah. Bau cuka. Sok tulis perubahannya ya, Zahra. Tulis perubahannya. Seru gue main gini bu. Ini kurang. Ini part yang kecil-kecil. Ini kan tetap merah. Kalau nggak berubah, Enggak kan tadi di merah ya bu. Ini berubah nggak? ini kan buat di pipet itu di plat tetes. Nggak ada yang berubah. Kemarin berubah. Berapa bu? Alhamdulillah ya Allah. Semakin semangat. Emang nggak berubah? Berubah. Ibu ini berubah ya bu? Iya, belum. Oke. Nanti tulis di LKPD-nya ya. Perubahan-perubahan dari kertas lakmus merah birunya ditulis di LKPD ya. Oke, semangat. Indikator universal jangan lupa. Lancar sejauh ini? Oke. Kira-kira berapa tuh pH-nya tuh? pH-nya? 3. Oke, tulis. Larutan apa tuh? Ini minuman. Oke, silakan. Ini campurnya yang ini sama ikan ini. Sama ini sama ini sama. Ya, tabel kedua. Biru tetap biru. pH-nya berapa kira-kira? Apa lagi? Sabun. Air sabun, larutan. Enggak usah, sabun sama cuka aja. Sabun. Coba sok sabun sama cuka berapa? Perubahan lakmus merah lakmus birunya gimana? Oh, warnanya bagus tuh yang itu ya. pH-nya cocokin aja. Kira-kira mana yang cocok Bar warnanya Bar? 10. Di 10? 10 ya. Ya, oke. Biru jadi
Bentar. Masih cara penulisan. Hanya 10 mana? Ini. Sabun. Sabunnya masih. Air sumur tetap. Tap. Wow, apa tuh? Biru merah. Air jeruk. Itu apa yang Biru merah juga. Biru. Sabun biru. Milanta tetap. Milanta Tetap. apa? Gimana? Biru merah kayak biru. Air ledek. Tinggal air biasa. Hanya memang berkarbonasi. Itu nggak juga tumpah. Dah. Nah, sebelahnya. Lu mau pakai karbonasi tapi pH-nya udah. Ini jangan asal naruh ya, guys. Naruh tadi. Oke. Aduk bar. Ganti kelap. Tadi dikasih apa ini? Kolungu ya? Kolongo ya. Masak kolungu. Hampir mirip warnanya ya? Kayak Tosca ya, biru Tosca. Ini coklat ya? Udah direndam. Merah tetap merah ya? Ini dari biru ke merah? Oh, dari biru ke merah. Ya, udah. Yang merah nih. Oke, sekarang pakai kunyit. Minuman berkarbonasi. Coca-Cola ya? Coca 3 saya. Coca 3. Oke. Gue 3. Coba yang bisa. Sedikit perubahan warna ya. Ada yang agak terang, ada yang agak gelap. Serius? Ada kue? Ada kue. Sudah kue lapan. Ya, ini bedain ada yang terang, ada yang gelap ya. Ya. Orange kecoklatan, gitu ada orange muda, kuning kecoklatan, boleh, kuning kecoklatan, boleh. Warnanya coklat. Ini pH pasta giga antara 4,5 sampai 10,5. Apa? Nggak masalah. Kita kan sesuai keadaan praktikum. Apalkan tadi larutannya apa aja? Sudah kue kan? Wah, warnanya bagus tuh, Ja. 9 atau 10? Nanti hasil uji cobanya didiskusikan ya. Ya. Hasil pengamatannya didiskusikan. Apa bukunya? Agak kayak coklat tua gitu ya? Iya, coklat teh, kayak teh. Terang apa? Coklat muda. Sudah melaksanakan praktikum semua? Nah, udah dapat hasil datanya kan? Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan adakan presentasi penyajian hasil percobaan kalian. Oke,
nanti kita akan diskusi sama-sama mengenai hasil percobaan yang kalian dapatkan tadi. Oke, kelompok mana yang mau maju? Silahkan. Ya, kelompoknya Kila. Silakan. Siapa yang mau maju? Perwakilannya saja. Bacakan tabel. Boleh maju ke depan. Kita dengarkan dari kelompoknya Kila. Silakan. Berdasarkan hasil percobaan kami menemukan bahwa kalau air sumur, perubahan warna lakmusnya, lakmus merah berubah lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, pH indikator universalnya 6. Air jeruk, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah, pH di indikator universalnya 3. Terus air sabun, lakmus merah tetap berubah biru, lakmus biru tetap biru, pH di indikator universalnya 10. Terus larutan cuka, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah merah, pH di indikator universalnya 3. Larutan soda kue, lakmus merah berubah jadi biru. Lalu obat sakit mah cair, lakmus merah universalnya 9. Minuman berkarbonasi, lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya berubah menjadi merah, pH-nya itu 3. Dan untuk indikator alaminya kunyit yang dicampur air jeruk berubah menjadi kuning muda, kunyit dicampur air sabun berubah menjadi kuning tua, lalu kunyit dicampur larutan cuka kuning muda, kunyit dicampur obat sakit mah menjadi kuning tua. Sedangkan kol ungu dicampur dengan air jeruk merah muda, kol ungu dicampur air sabun biru, kol ungu dicampur larutan cuka merah muda, kol ungu dicampur obat sakit mah cair berubah menjadi biru. Oke, baik, itu hasil praktikum dari kelompoknya Kila dan teman-temannya. Sekarang siapa yang mau menanggapi? Kelompok mana yang mau menanggapi? Silakan. Boleh? Angkat tangan. Ya, angkat tangan silakan yang mau menanggapi. Angkat tangan. Ya, silakan kelompoknya Jessica. Untuk tadi yang pH dari air itu beda ya, kita 7, yang tadi disebutkan tuh 6. Nah, hanya nggak balance alias di bawah 6 total itu mungkin karena ada campuran dari larutan lain yang bikin terkontaminasi air itu. Misalnya kayak habis dicuci, walaupun udah dilap pun masih ada sedikit aja, itu tuh bisa mempengaruhi air dari air galon tersebut pH-nya. Nah, kemungkinan itu yang bikin air yang udah kalian praktikin itu, yang kalian coba itu nggak balance. Oke, terima kasih tanggapannya dari kelompok Jessica. Bagaimana kelompok lain, ada yang mau menanggapi atau nanti di presentasi kedua mau menanggapinya? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok pertama yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan semua. Oke, boleh kembali ke tempat. Oke, baik. Selanjutnya, tadi kita sudah membacakan hasil dari kelompok pertama. Silakan dari hasil kelompok selanjutnya siapa yang mau maju? Boleh kelompok belakang? Ya, silakan. Mau maju silakan, boleh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahfar Asta Mulyawan. Ini partner saya namanya Nadia Aulia. Kita akan mengelompokkan larutan yang kita tadi sudah tes, apakah itu larutan asam atau larutan basa. Larutan yang termasuk asam itu adalah larutan jeruk, larutan kola, cuka, dan air sumur. Dan larutan yang termasuk basa adalah air sabun, obat mah, dan soda kue. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kita dapat menyimpulkan atau menganalisis sifat-sifat dari larutan yang asam dan larutan yang basa. Dari percobaan yang telah kami lakukan, larutan asam basa dapat dikelompokkan dengan menggunakan percobaan kertas lakmus, indikator universal, indikator alami, dan indikator alami. Pada larutan asam dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, sedangkan pada larutan basa dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Pada indikator alami seperti kunyit dan kol ungu, larutan asam mengubah air kol ungu menjadi warna merah muda, sedangkan pada larutan asam mengubah kol ungu menjadi warna merah, sedangkan pada larutan kunyit, larutan asam tetap berwarna kuning. Untuk larutan basa pada kunyit, larutan asam tetap berwarna kuning.
Untuk larutan basa mengubah air kol ungu menjadi warna biru kehijauan, sedangkan pada kunyit larutan basa berubah menjadi merah. Kita lanjut dari kesimpulan yang kami dapat pada percobaan hari ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa indikator asam basa dapat menggunakan metode indikator alami, indikator universal maupun indikator lakmus. Dan kita juga dapat mengetahui sifat-sifat dan pH yang berbeda pada bermacam-macam larutan seperti tadi ada air cola, air jeruk, air cuka, air soda kue dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Dafaraska dan Nadia. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Boleh, silakan tanggapi kelompoknya Eza. Untuk menanggapi dan juga menambahkan, jadi berdasarkan yang sudah dilakukan tadi menggunakan indikator lakmus atau pH meter, bisa diketahui kalau rata-rata larutan basa itu memiliki rasa yang pahit, dan juga untuk larutan yang asam dia itu memiliki rasa yang masam. Juga disebutkan tadi kalau asam itu pH-nya di bawah 7, kalau yang larutan basa itu pH-nya di atas 7. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompoknya dari Eza dan kawan-kawan yang sudah menambahkan. Ada lagi dari kelompok lain yang mau menambahkan? Sudah sama semuanya? Intinya? Baik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju ke depan. Adalah waktunya Ibu menyampaikan PowerPoint materi dari yang akan kita bahas hari ini. Ya, materi yang akan kita bahas hari ini adalah indikator asam basa. Oke, yang pertama adalah, nah, untuk dapat mengidentifikasi larutan asam basa ada beberapa indikator yang dapat kita gunakan. Ada kertas lakmus ya tadi ya, lakmus merah, lakmus biru. Kemudian ada indikator alami, ada indikator universal, ada pH meter, ada larutan indikator. Nah, tapi yang kita gunakan hari ini hanya 3 ya. Untuk indikatornya ada kertas lakmus, indikator alami, indikator universal. Oke. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang kertas lakmus. Ada 2 jenis kertas lakmus yang kita gunakan tadi ya. Ada lakmus apa? Merah. Terus? Biru. Nah, di sini ada nih. Lakmus merah pada larutan asam tetap merah. Lakmus merah pada larutan basa akan berubah menjadi biru. Terus pada yang netral, lakmus merah tetap merah. Kemudian lakmus biru pada larutan asam akan berubah menjadi merah. Kemudian pada larutan basa dia akan menjadi biru. Terus pada larutan netral dia akan tetap warna biru. Nah, ini adalah indikator universal. Cara menggunakan indikator universal tadi dicelupkan ke dalam larutan ujinya ya. Kemudian kita lihat perubahannya, kita cocokkan ya. Kita cocokkan ke dalam trayek atau tabel warna yang digunakan ya. Kita cocokkan kira-kira pH mana yang sesuai dengan tabel standar yang ada di sini. Bisa dipahami ya? Kita bisa bandingkan bagaimana perubahan warnanya, kira-kira cocok di angka berapa. Nah, ini nih indikator alami yang tadi warnanya cantik-cantik banget keluarnya ya. Ya. Di sini ada bunga sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kubis ungu. Kubis ungu itu kol ungu yang kita gunakan hari ini. Ada kunyit, kita juga pakai kunyit hari ini. Nah, selain dari yang tadi Ibu sebutkan lagi, masih banyak zat indikator. Bunga mawar merah, bunga kana, bunga anggrek, bunga kemboja dengan perubahan warna masing-masing ketika dia dilarutkan dengan larutan asam ataupun larutan basa. Tadi kita pakainya apa? Kubis ungu ya? Kubis ungu ketika dikasih asam warnanya merah muda cantik ya? Ya, ketika menjadi basa dia akan hijau kebiru-biruan ya? Tadi kunyit. Kunyit ketika asam kuning ya, kuning terang ya? Kuning terang. Ketika dibasa agak-agak jingga orange coklat gitu nggak sih? Ya, berarti sesuai ya dengan hasil yang kita dapatkan ketika praktikum. Nah, tadi ada pertanyaan, Ibu, kok ada fenomena ketika saya melakukan percobaan? Tidak jadi masalah. Ketika praktikum, silahkan tuliskan hasil pengamatan sesuai dengan praktikum. Ya, tidak ada masalah. Hanya nanti kita bisa mencari apa sih yang menyebabkan misalkan kita berbeda dengan literatur yang seharusnya. Nah, salah satu hal yang bisa menyebabkan kenapa kayak tadi, Bu, di lakmus air sumur, di lakmus merah tetap merah, di lakmus biru tetap biru, berarti kan netral ya.
Tapi kenapa di indikator universal, kenapa kok pH-nya ke-6 gitu ya? Apakah kita sudah memastikan bahwa indikator universal yang kita gunakan benar-benar baru? Ya, benar-benar sesuai, tidak terkontaminasi dengan zat yang lainnya? Ya, kita harus pastikan itu. Ya, jadi tidak masalah ketika praktikum itu apapun hasil pengamatannya itu bisa dijadikan sebagai fenomena ya. Jadi tuliskan apa adanya ya. Jadi itu nanti kita cari kenapa ya kok tidak sesuai dengan literatur. Nah, kita harus cari itu. Nah, salah satunya adalah bahwa ketika praktikum ini kita tidak bisa mencampur zat yang satu dengan zat yang lain. Jadi satu zat hanya untuk satu alat uji saja untuk dapat memastikan bahwa itu benar hasilnya. Bisa dipahami semuanya? Baik, sekarang siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Boleh? Ada yang mau? Silakan Nadia berdiri, Nad. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu praktikum mengetahui sifat dan pH dari larutan asam dan basa. Kesimpulannya kita bisa memakai berbagai indikator seperti indikator alami, indikator universal maupun indikator lakmus untuk mengetahui sifat dan pH dari bermacam larutan yang kita pakai tadi. Contohnya ada larutan cuka, larutan soda kue, terus sabun, cola, dan lain-lain. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Nadia. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan lain? Boleh? Yang lain atau sama sudah? Sama. Jadi kesimpulannya adalah tadi kita sudah bisa mengidentifikasi mana larutan asam, mana larutan basa. Yang asam apa aja? Cuka, terus jeruk. Yang basa? Sabun, soda kue, sama obat mah ya. Oke, sekarang silakan duduk masing-masing. Kita akan evaluasi akhir ya. Ya, silakan dikerjakan untuk post testnya. Sudah ya, waktunya sudah habis. Nah, silakan sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran. Boleh satu orang maju ke depan. Kira-kira apa yang sudah kita dapatkan atau apa yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh menyampaikan ke depan? Siapa yang mau? Zahra, silakan maju Zahra. Maju, mau? Silakan. Apa nih yang udah Zahra dapatkan pada pembelajaran hari ini? Oke, jadi aku masih tahu. Jadi tadi kan kita pertama kita praktikum. Jadi di situ kita bisa mengetahui mana yang larutan yang bersifat asam dan juga basa. Terus kedua itu kita tadi sedikit dijabarkan materi sama Bu Siska tentang asam dan basa, terus indikator-indikator yang bisa digunain buat ngetahuin asam dan basa. Itu ada indikator alami, yaitu tadi ada kunyit sama kolungus salah satunya. Terus kalau indikator buatannya itu tadi ada kertas lakmus merah sama lakmus biru, terus sama tadi indikator universal. Nah, terus tadi juga ada pH meter dan segala macamnya gitu. Oke, baiknya kita gunakan hari ini ada apa aja Zahra? Indikator yang kita gunakan hari ini. Indikator yang kita gunakan hari itu ada kertas lakmus, terus juga ada indikator universal sama indikator alami. Indikator alaminya itu kunyit sama kolungu. Kolungu. Oke. Apa perasaan Zahra untuk pembelajaran hari ini? Pastinya seru karena tadi praktikum juga nyoba-nyoba dan itu jadi experience tersendiri gitu. Oke, baik, terima kasih untuk Zahra yang sudah mengungkapkan mengenai perasaan pada pembelajaran hari ini. Boleh duduk kembali Zahra. Oke. Jadi ada pengalaman baru. Jadi kita tuh bisa ternyata di rumah juga kita bisa loh gitu melaksanakan kegiatan pembelajaran, identifikasi asam basa, bahan-bahan yang ada di rumah dengan indikator alami juga. Nah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan masih belajar tentang asam basa, tapi kita akan belajar lebih lanjut yaitu mengenai pH asam basa. Kita akan menghitung-hitung rumus pH asam basa ya untuk pertemuan yang akan
datang. Nah, kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan ke hari ini bermanfaat untuk kedepannya, bisa menjadi amal ibadah jariah untuk kalian semua, ya. Baik, boleh kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Akbar dipimpin. Sebelum kita menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa agama yang kita masing-masing. Berdoa tenang dimulai. Sudah cukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.